Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami akan mempertajam pertanyaan tadi siang, Pak, ketika praktek membuat pupuk untuk buah-buahan ya. Jadi saya di rumah punya mangga, Pak, dan ini pohon mangga ini sudah bertahun-tahun menggunakan kimia, full kimia. Jadi dari paklo ya, pakai paklo beras dan sebagainya sampai ke pestisida juga, insektisida dan sebagainya semua kimia. Tapi tahun ini baru panen lah tadi bulan-bulan kemarin. Ini saya amati untuk batang itu mengering. Tapi kalau daun belum keriting. Tapi arahnya mungkin kemarin itu overdosis atau gimana itu kan saya nggak tahu. Lah pertanyaannya adalah ketika kondisi tanaman seperti itu, kemudian saya akan beralih ke organik full. Ini perlu berapa lama dan pupuk jenis apa yang sangat tepat, artinya paling cepat untuk memperbaiki baik tanahnya maupun tanamannya gitu. Ini untuk mangga. Yang kedua untuk tanah, Pak. Kami juga petani jamur, Pak. Kami punya banyak limbah backlog yang sementara yang memanfaatkan adalah para petani cacing untuk media budidaya cacing. Tapi di Pemalang saat ini kayaknya petani cacing juga lagi kurang bergairah. Gak tahu, walam saya. Apa rugi atau apa, walam gak tahu. Cuman akhirnya backlog, saya juga ada 2 kumbung itu yang belum keambil. Dan tadi juga WA katanya, Pak nggak saya ambil, sudah terlalu lama katanya. Lah artinya kan ini saya buang nih. Saya buang nggak saya manfaatkan, kadang biasa saya bakar. Lah apakah ini bisa dijamurkan dalam tanah, kemudian dikasih apa gitu, agar nanti bisa juga bagus untuk semacam di pot atau di apa gitu, atau sekalian tanah juga. Ini mohon Pak, mohon penjelasannya. Yang ketiga untuk ayam, ini saya juga dulu pernah beternak ayam, Pak, tapi pakai di broiler ya, ayam broiler. Saat itu pola kandangnya belum close tapi masih open, Pak. Ini pertanyaan saya, apakah tadi pakan yang kita praktekkan dibuat itu khusus dalam artian kandungan nutrisinya hanya untuk jenis ayam kampung, atau juga misalnya bisa diaplikasikan pada ayam broiler atau lehor atau pejantan atau chopper misalnya, atau mungkin dalam jenis ayam yang lain perlu penambahan atau pengurangan tertentu itu, Pak. Yang selanjutnya untuk tadi seperti ibu saya perlu lebih karena juga untuk jenis kandang ini bagusnya itu pakai postal atau yang panggung itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga itu Bapak Ibu, apalagi kalau sudah pernah ditebas orang. Pernah ditebas orang enggak, Pak? Yang garap orang, yang obati orang. Itulah begini loh. Mangga setelah diobatin orang, gak ditebas ya, itu kan dipacu untuk berbuah banyak. 3 tahun biasanya mogok dia, enggak mau buah. Kenapa kok begitu? Dia dipaksa untuk dikeluarkan semua zat yang ada di dalam tubuhnya. Dikasih pemacu. Bagaimana cara memulihkan? Yang pertama, kita harus ubah lagi dengan kesuburan tanah. Kesuburan tanah ini rumusnya cuma satu, Pak, pembenah tanah. Besok kita akan buat. Terus yang kedua, ini yang penting dan wajib. Karena dia sudah tanda kutip sudah masuk UGD, Pak, tanamannya, Pak. Loh iya. Sudah sakit kronis dia. Maka kita harus segera memulihkannya. Untuk memulihkan pertama kali supaya dia langsung baik dan penyerapan dengan baik, maka paling aman adalah gunakan air leri, Pak. Loh, Pak, kalau lama lahannya luas gimana caranya? Kalau tidak ada leri gunakan dedak padi. Nah, jangan kasih padat, Pak, resiko. Jadi caranya, seandainya saya punya 1000 liter air, ini dikasih 2%, berarti berapa? 20. Air dan dedak padi aja simpen, Pak. Biarkan selama 2 minggu. Tidak boleh kena matahari, taruh di tempat teduh,
Terus habis gitu tuh pakai nyiram per pohon per hari 1 liter, 1 liter. Murni aja Pak. Itu sebagai infusnya. Wah ini Pak, pohon aja perlu diinfus ini. Ini sebagai infusnya. Selama berapa lama minta maaf? Selama paling enggak 2 bulan. Ya tiap hari. Kalau seandainya setiap hari 1 liter, 1 liter, waktunya bebas Pak. Ini infus Pak. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk segera pemulihan. Jadi ini jahatnya manusia. Kalau namanya nebas pohonnya orang, dia kan tidak mau rugi, betul kan? Dia pacu buahnya sebanyak-banyaknya. 3 bulan biasanya dia persiapan, sampai akhirnya dia berbuah dan buahnya banyak, habis gitu mogok 3 tahun tidak buah biasanya. Karena apa? Semuanya sudah dipaksa dihabiskan. Jadi lakukan ini, terus kalau seandainya Bapak nanti buat pupuk kita, setiap 6 bulan 1 kali, gunakan kompos padat, yang horti Pak ya, dan kompos cair. 1 liter, 1 liter lah minimal, per 6 bulan sekali. Tapi yang ini, air leri ini urgennya. Bapak punya berapa pohon? Oh 50 kan cuma tidak sampai 1 jam setiap hari. Korbankan waktu untuk olahraga Pak. Kasih infus, urgent soalnya. Kalau tidak gitu, kalau dia stres dia akan pulih, butuh waktu 3 tahun tadi. Tapi daripada nunggu 3 tahun, lebih baik nunggu setahun langsung bisa buah lagi. Dan tolong, kalau gitu jangan disewakan pohonnya kalau boleh. Kasihan Pak, dia diperkosa di sana itu. Dipekerja eksploitasi itu. Kasihan. Oke, jelas Pak ya? Kalau untuk limbah jamur. Tahu bahannya limbah jamur apa? Backlognya? Gergaji. Kalau itu Bapak taruh langsung sebagai kompos, kira-kira yang datang siapa? Jamur dan rayap. Yang bisa ngolah serbuk gergaji menjadi pupuk harus dikasih namanya garam grosok. Jadi minta maaf, kalau punya serbuk gergaji, kokopit, itu tidak bisa digunakan langsung sebagai pupuk. Rendam dulu dengan air garam. Supaya apa? Rayap tidak datang. Terus yang kedua, kalau sudah limbah kayu ditambah garam nanti keluarnya KCl. Iya. Cara membuatnya bagaimana? Begini. Buat terpal Pak. Banyak atau sedikit loknya? Banyak. Buat terpal. Plastik tidak usah dibuka. 1000 liter air, kasih garam 10%, berarti 100 kilo. Ini direndam. Setelah direndam dengan ini, minta maaf waktunya agak lama, 2 bulan. Nanti airnya warnanya hitam, ini sebagai KCl cair. Yang padat untuk KCl padat. 2 bulan. Jelas kira-kira? Airnya full harus bisa masuk semua ke dalam block bag. Apalagi kira-kira yang ditanyakan? KCl cair Pak. Iya. Ini sakti Pak. Nyemprot tanaman apapun langsung buah Pak.